saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, saudara, ada waktu-waktu di mana kita, ya kalau dalam setiap kehidupan kita semua pernah kita memperhatikan seorang tukang kayu yang ahli dalam setiap kehidupan kita semua. Sebelum ia menyambung dua potong kayu itu, ia memastikan ya sambungan itu harus kuat, diberi lem khusus, bahkan diklem. Ya kalau di dalam bahasa perkayuan ya, dunia perkayuan Bapak Ibu Saudari, itu bisa diklem. Sehingga kayu-kayu itu bisa dieratkan ya Bapak Ibu Saudari. Karena tukang kayu itu tidak ingin sambungannya itu terlepas oleh terpaan angin ataupun perubahan cuaca. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, dalam kehidupan kita, pernikahan adalah seperti sambungan kayu yang mulia itu. Tetapi betapa seringnya badai kehidupan datang, kesibukan yang tidak ada habis-habisnya, kesalahpahaman yang menumpuk di dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga, luka hati yang tidak diobati. Saudara, hal-hal ini perlahan-lahan membuat sambungan itu mengendur. Lalu kemudian tanpa kita sadari kita tidak lagi menjadi satu daging, tetapi dua orang asing yang berbagi atap rumah yang sama di dalam setiap kehidupan pernikahan mereka. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, hari ini Tuhan sang tukang kayu yang agung itu ingin mengajak kita kembali ke bengkelnya. Dia ingin memperkuat sambungan pernikahan kita dengan lem kasih karunia-Nya dan mengokohkan dengan klaim firman-Nya. Mari kita buka hati untuk belajar seni ilahi dalam mengelola rumah tangga kita semua. Saudara, suatu malam seorang suami dan istri duduk berhadapan di meja makan. Di antara mereka ada dua cangkir kopi yang sudah dingin dan sebuah ponsel yang tergeletak. Mereka tidak bertengkar, tetapi suasana justru lebih sunyi dari itu. Mereka sudah kehabisan kata-kata. Masing-masing sibuk dengan dunianya sendiri. Beban kerja, tagihan rumah, tagihan-tagihan yang mulai masuk ke dalam setiap hidup mereka, jadwal anak-anak mereka sekolah, saudara dan lain sebagainya. Mereka seperti dua orang CEO yang menjalankan sebuah perusahaan yang bernama rumah tangga, tetapi lupa bahwa mereka seharusnya menjadi satu tim. Bukan sekedar rekan kerja yang akhirnya akan berujung kepada kelelahan di dalam rumah tangga. Mungkin ada di antara kita yang pernah merasakan kesunyian yang gaduh itu. Atau mungkin kita sedang merasakan betapa sulitnya menyatukan dua dunia yang berbeda di dalam diri pernikahan atau di dalam kehidupan pernikahan. Kabar baiknya adalah kita tidak sendirian, saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tidak sendirian. Dan Tuhan tidak membiarkan kita berjuang sendiri dalam kehidupan kalian semua. Amin. Dia ingin saudara dan saya mengingatkan kepada kita semua bahwa rancangannya bagi pernikahan bukanlah beban yang menyiksa, melainkan sebuah mahakarya yang indah. Mari kita belajar bersama-sama bagaimana kembali kepada rancangan yang sempurna itu. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Bapak Ibu, ada sebuah cerita ya saudara dikasih oleh Tuhan, bercerita seperti ini. Ada seorang suami yang dengan bangga bercerita kepada temannya, di rumah saya ya, saya yang pegang kendali katanya. Saya yang mengambil semua keputusan besar, kata si suaminya ini saudari, temannya. Lalu kemudian temannya ini bertanya, penasaran, keputusan besar seperti apa yang kau ambil dalam setiap kehidupanmu? Lalu suami itu menjawab kepada temannya itu dengan penuh wibawa. Ya contohnya saya ingin memutuskan, ya apakah Tiongkok akan bergabung dengan WTO, apakah perdamaian Timur Tengah bisa tercapai, bagaimana menyelesaikan krisis iklim global, ngomongin pokoknya tentang bangsa dan negara saudari. Lalu kemudian sang istri yang ada di sebelahnya mendengar hanya tersenyum dan dia menambahkan, benar, tetapi sayalah yang memutuskan di mana kami akan tinggal, sekolah di mana untuk anak-anak saya, bagaimana saya mengatur anggaran belanja, dan kapan waktunya berkunjung ke rumah mertua.
Saudara, kebanyakan dari kita mungkin bisa tersenyum ketika melihat hal ini. Ya, dalam setiap kehidupan rumah tangga kita semua. Seringkali di dalam rumah tangga kita sibuk berebut tahta dan mahkota tentang siapa yang paling berkuasa di dalam kehidupan rumah tangga kita. Padahal Tuhan punya pola yang jauh lebih indah dan tidak membuat kalian stres. Pola itu bukan tentang siapa yang memegang kendali, tetapi tentang bagaimana kita saling melayani. Hari ini mari kita singkirkan mahkota itu sejenak dalam setiap kehidupan rumah tangga kita, dan belajar tentang seni memimpin dengan melayani dan menundukkan diri dengan penuh kasih dalam setiap kehidupan kalian semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari kita belajar di dalam setiap kehidupan kita semua mengenai seni mengelola rumah tangga Kristen, sehingga saudara dan saya terhindar dari perceraian. Karena di luar sana banyak orang bercerai, belum sampai setahun bercerai, bahkan kemarin belum sampai 2 bulan ada yang bercerai. Saudari yang dikasih oleh Tuhan, kenapa bisa bercerai? Karena katanya saudari, sang pihak istri ya menyimpan foto mantannya, lalu kemudian ketahuan sama suaminya. Padahal mereka sudah bersepakat pada saat itu untuk menghapus foto-foto mantan-mantan mereka, saudari. Tapi karena mungkin dia banyak sekali fotonya sampai kelupaan, mungkin ya kelupaan. Lalu kemudian si istri minta maaf kepada suaminya, tetapi mungkin permintaan maaf itu tidak diterima. Akhirnya si suami, saudari kasih Tuhan, menghilangkan komunikasi di dalam rumah tangga. Dan akhirnya mereka tidak menjalankan rumah tangga mereka, saudari, dengan komunikasi yang baik. Ya, suaminya akhirnya memutuskan untuk berhenti berkomunikasi kepada istrinya. Dan akhirnya pergi suka-sukanya, pulang suka-sukanya. Dan kemudian baru 2 bulan menikah, istrinya nggak tahan mengajukan gugatan cerai. Belum 2 bulan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengajak kita semua, ayo ya kita merenungkan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Di dalam Efesus pasal 5, saudara dikasih oleh Tuhan, ayat 21 ya sampai ayat 33, saya bacakan buat kita semua. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau celah, ya atau yang serupa dengan itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan istrinya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya, maksud saya bukan istrinya, dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu ya seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau mengajak kita semua untuk belajar menyelami seni mengelola rumah tangga Kristen, khusus buat orang-orang Kristen ya. Kalau saudara bukan Kristen, tapi memang kalau saudara terberkati dengan channel ini, gak apa-apa kalian dengar, belajar bareng-bareng ya. Saudara, ada sebuah seni untuk memadukan ketaatan kepada firman dan juga kasih karunia serta kebijaksanaan dari sisi psikologis dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, rumah tangga Kristen yang terhindar dari perceraian itu dibangun di atas fondasi kristosentris. Artinya Yesuslah pusat segalanya di dalam setiap kehidupan rumah tangga Kristen.
Dan itu dikelola dengan hikmat ilahi yang diterapkan dalam dinamika hubungan sehari-hari. Saudara, yang pertama saya mau mengajak dalam setiap kehidupan kita semua belajar bahwa rumah tangga sebaiknya Bapak Ibu Saudari adalah bangunan atau saudari merupakan bangunan Allah sendiri. Inilah fondasi teologisnya. Sebelum kita berbicara tentang bagaimana kita harus mengerti di dalam kehidupan kita semua, sebelum saudara berbicara tentang bagaimana pernikahan Kristen dan lain sebagainya, saudara, kita harus mengerti mengapa rumah tangga ada. Ya, rumah tangga adalah bangunan Allah sendiri di dalam setiap kehidupan kita semua. Karena Allah yang merancang rumah tangga. Rumah tangga adalah covenant, ya, perjanjian, bukan kontrak. Ingat baik-baik, ketika saudara dan saya menikah, saudara, ada janji yang kita ucapkan. Ya, ada covenant, perjanjian yang kita ucapkan kepada pasangan kita untuk sehidup semati sampai maut memisahkan, bukan kontrak. Saudara, pernikahan Kristen adalah gambaran dari hubungan Kristus dan jemaat-jemaat. Menurut Efesus 5 ayat 32 yang tadi kita baca, hubungan ini Bapak Ibu Saudari yang terkasih bersifat covenant. Sebuah perjanjian, ya, perjanjian berkat yang didasarkan kepada kesetiaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kalian semua. Bukan kontrak duniawi yang bisa diputus ketika salah satu pihak dirugikan. Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudari, pernikahan Kristen bukan kontrak, tetapi perjanjian berkat yang didasarkan kepada kesetiaan Tuhan. Dalam kontrak fokusnya adalah hak saya. Ya, kalau saudara kontrak itu fokusnya itu hak saya apa saja nanti. Tetapi dalam covenant fokusnya bukan hak, tetapi tanggung jawab saya untuk mengasihi dan melayani. Amin Bapak Ibu Saudari. Ada tanggung jawab untuk saudara dan saya belajar untuk mengasihi, melayani, walaupun saudara terluka di dalam setiap hidup saudara. Bukan saudara dan saya fokus kepada hak saya. Wah, saya nggak dapatkan hak saya di sini sebagai suami. Saya nggak mendapatkan hak saya di sini sebagai istri. Ya sudah, kita cerai saja. Saudara, di dalam covenant fokusnya bukan hak saya, tetapi tanggung jawab dari suami, dari istri untuk saling mengasihi, saling melayani. Ini mengubah paradigma dari apa yang bisa saya dapatkan di dalam rumah tangga ini menjadi apa yang bisa saya berikan. Pahami dulu hal ini dalam setiap hidup saudara dan saya. Jadi rumah tangga adalah covenant, perjanjian, bukan kontrak. Ya, saudara, ubahlah paradigma apa yang bisa saya dapatkan dari apa yang bisa saya berikan. Kalau pasangan kita, ya, dia sulit untuk mengampuni, saudara dulu yang minta maaf, minta ampun. Di dalam setiap hidup saudara, saling meminta maaflah kalian, saling memohon ampunlah kita semua. Ya, baik suami, baik istri. Kita rindu saudari, karena kita rindu apa yang bisa saya berikan buat rumah tangga ini. Ya, Bapak Ibu Saudari, bukan fokusnya apa yang saya dapatkan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, konsep perjanjian ini dimodelkan oleh Allah dengan Abraham. Allah setia pada janjinya meskipun Abraham dan Sarah tidak sempurna. Dalam konteks pernikahan, ini berarti komitmen kita didasarkan kepada kesetiaan Allah, bukan kepada perasaan atau keadaan. Wah, kalau kamu nggak sayang aku lagi, ya udahlah, kita nggak usah ngomong. Kalau kamu bohong-bohong seperti itu, udah kita nggak usah ngomong lagi. Saya nggak mau maafin dan lain sebagainya. Saudara, dalam konteks pernikahan Kristen, ini berarti komitmen kita didasarkan kepada kesetiaan Allah, bukan karena perasaanmu. Wah, saudari, kalau rumah tangga didasarkan perasaan dan keadaan, makanya banyak rumah tangga berpisah. Kenapa? Karena mereka mengandalkan perasaan. Wah, sudah melukai saya dia. Wah, sudah tidak memberikan nafkah buat saya. Sudah nggak cantik lagi. Udah nggak kerja lagi, udah di PHK. Udahlah, cari yang lain supaya saya bisa bersandar, ya saudari, kepada pribadi yang lain, bukan kamu. Saudara, hal ini juga tercermin dalam perkataan Rut kepada Naomi. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Yang menunjukkan ada komitmen yang dalam
Ketika saudara mengetahui prinsip di dalam pernikahan dan rumah tangga. Ya saudari, saudara dan saya diajar di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ada komitmen, komitmen yang dalam. Bahkan Ruth saja saudari, ya ketika dia ditinggal oleh suaminya meninggal, dia tetap mengikuti Naomi, mertuanya. Ya, dia tidak kembali ke bangsa itu. Dia tahu prinsip di dalam setiap pernikahan. Ada komitmen yang dalam setiap kehidupannya. Saudara, komitmen yang didasarkan nilai dan prinsip seperti covenant ini terbukti lebih tahan lama dan tangguh dibandingkan dengan komitmen yang hanya didasari perasaan. Jadi kalau kalian menikah, jangan hanya didasari oleh perasaan, tetapi benar-benar memiliki covenant, memiliki ikatan perjanjian. Kalau salah satu pihak gagal untuk menepatinya, saudara, bukan berarti hubungan pernikahan kita itu harus bercerai, berpisah dan lain sebagainya. Saudara, ketahanan ini menjadi faktor kunci dalam kebahagiaan pernikahan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saudara memiliki ketahanan di dalam hidup saudara dan saya, ya salah satunya contohnya saudara memiliki covenant ini, maka itu memberikan kita kemampuan untuk bertahan dan bangkit dari setiap kesulitan-kesulitan dalam setiap kehidupan kita semua. Mungkin saat konflik muncul, saudara ubahlah pertanyaan, dari apa yang saya rasakan menjadi apa komitmen saya. Jangan saudara tanya apa yang saya rasakan. Kamu gak mengerti perasaan saya. Gak ada yang tahu perasaan kita semua. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya perasaan kita ini berfluktuatif saja dalam setiap kehidupan kita semua. Tergantung keadaan situasi, maka perasaan kita akan mengikuti. Kalau kita mengandalkan perasaan, maka kita akan dimainkan oleh fluktuasi dalam kehidupan. Nanti keadaannya lagi baik, perasaan kita lagi baik-baik saja. Kalau keadaannya tidak baik, maka perasaan ikut tidak baik. Bapak, Ibu, saudari, ubah apa yang saya rasakan itu. Pertanyaan-pertanyaan itu ubah. Menjadi apa komitmen saya di dalam rumah tangga. Sebagai suami, sebagai istri. Praktekkan pengampunan. Kalau pasanganmu menyakitimu, saudara praktekkan pengampunan. Makanya suami istri harus bertumbuh di dalam firman. Amin. Kamu gak akan bisa mengampuni pasanganmu kalau kamu tidak bertumbuh di dalam firman Tuhan, di dalam imanmu kepada Tuhan Yesus. Karena kalau saudara mau mengampuni pasanganmu, itu dibutuhkan kasih yang berasal daripada Tuhan Yesus. Amin. Saudara gak akan mungkin bisa mengampuni kalau saudara tidak memiliki kasih. Saudara, praktekkanlah pengampunan ini. Bukan karena pasanganmu layak, tetapi karena kalian telah diampuni dan setia kepada komitmen yang saudara sudah ucapkan itu di dalam setiap janji pernikahanmu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ya, ada yang bertanya, kalau cuma istri saja yang pegang komitmen, bagaimana suaminya enggak? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, makanya sama-sama kita belajar dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, sama-sama, seharusnya saling. Hubungan rumah tangga itu benar, saling seharusnya. Tetapi bagi kita yang dewasa di dalam iman, kita menemukan rumah tangga yang tentunya suami istri bisa saja suaminya lebih berohani, istrinya tidak. Atau istrinya lebih berohani, suaminya tidak. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau terjadi seperti itu, maka kita yang dewasa, rohani, kita harus memiliki komitmen di hadapan Tuhan. Karena kita percaya lewat doa-doa kita, Tuhan bisa mengubah setiap pasangan kita. Amin, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ini yang pertama, saya mau mengajak kita semua. Rumah tangga adalah sebuah perjanjian, bukan kontrak. Makanya ketika kalian menikah di awal-awal, saudara bertumbuhlah di dalam imanmu kepada Tuhan Yesus. Karena saudara, kalau kalian berumah tangga, nanti ada tahun-tahun di mana kita mengalami goncangan-goncangan di dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi kalau kita sudah melatih setiap kehidupan rumah tangga kita dari awal untuk mencari wajah Tuhan secara bersama-sama, nanti mekanisme di dalam setiap pikiran kita ketika ada pergumulan hidup, maka saudari, setiap firman Tuhan yang kita renungkan itu, ya, setiap firman Tuhan yang kita belajar setiap harinya atau setiap minggunya, itu saudari akan terus menyinari
menerangi setiap jalan suami, jalan istri, di dalam setiap kehidupan kalian semua. Sehingga keputusan-keputusan yang diambil, saudara, itu diterangi oleh setiap kebenaran firman. Saudara dimampukan. Tapi kalau ada rumah tangga Kristen yang dari awalnya tidak memperhatikan yang mengenai kehidupan iman pasangannya ataupun kehidupan imannya, maka saudara akan mudah goncang di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Karena bukan nilai-nilai Alkitab yang diambil, tetapi nilai-nilai dunia. Pak, kalau dia sudah tidak bisa membahagiakan, apalagi kalau dia berkawan ya, udah cari aja pasangan yang lain, pusing-pusing banget. Udah kawin aja sama yang lain, gue mah gak bisa kalau gue digituin. Nah lo, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya kalau ada teman-teman kita ngomong seperti itu, waduh, makin menjadi saudara perasaan kita. Oh, dia gak bisa ya, sama dong kayak gue. Ya sudah deh, sama gue juga gak bisa. Gue gak bisa dilukai begini dan lain sebagainya. Saudara, makanya kita terus belajar. Ya, saudara ditabur dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan setiap hari di channel Pastor Ndeso. Sehingga saudara bisa mengurai benang kusut itu. Ya, di dalam setiap rumah tangga. Ya, masalahnya rumah tangga yang sudah kusut itu datang sama pendeta, lalu kemudian minta didoakan. Ya, pendeta ya bisa-bisa saja mendoakan, tetapi belum tentu dia bisa mengurai rumah tangga yang sudah kusut seperti benang itu, saudara. Saudara, seringkali kekusutan itu bisa dilepaskan, bisa Bapak Ibu Saudari jadi lurus kembali ketika saudara ditaburi dengan kebenaran-kebenaran firman setiap hari. Nanti ada kekusutan di sini, saudara seperti benang, ya. Oh, ini jalurnya harusnya begini supaya nggak kusut. Nanti jalurnya yang di sini begini supaya nggak kusut. Itu proses, ya, di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ini yang pertama Pastor Ndeso ajarkan, supaya saudara dan saya ada seni loh dalam mengelola rumah tangga Kristen, sehingga saudara terhindar dari perceraian. Saudara, rumah tangga adalah perjanjian, bukan kontrak. Pahami hal ini, baik suami, baik istri. Coba kalau dua-duanya dengar ya firman Tuhan yang Pastor Ndeso dari awal sampaikan. Ya, sejak kalian nikah di awal, wah kalian sudah tanamkan ini. Oh iya, perjanjian di dalam rumah tangga itu bukan kontrak tapi covenant, perjanjian, yaitu menggambarkan hubungan Kristus dan jemaat. Sekalipun salah satu pihak, misalkan jemaat, melukai, tetapi Yesus pun tetap mengasihi. Amin, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara diingatkan bahwa tujuan pernikahan itu adalah kekudusan, bukan hanya kebahagiaan. Tujuan pernikahan Kristen, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, adalah kekudusan, bukan hanya kebahagiaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Tuhan menggunakan pernikahan sebagai bengkel untuk memahat karakter Kristus di dalam diri kita semua. Bapak, Ibu, proses saling menundukkan diri, proses saling mengasihi, proses saling mengampuni adalah alat pengudusannya di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, saya mau mengajak setiap kehidupan kita semua. Ketika konflik datang, alih-alih kalian bertanya apa hubungan ini masih membuat saya bahagia, tanyalah bagaimana Tuhan membentuk saya melalui konflik-konflik ini. Fokuslah kepada kekudusan, itu akan membawa kebahagiaan sejati sebagai buahnya di dalam setiap hidup saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, yang kedua, tujuan pernikahan itu adalah kekudusan, bukan hanya kebahagiaan. Jadi pada bagian pertama saudara diingatkan bahwa rumah tangga, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah bangunan Allah. Yang artinya saudara tahu di sini saudara diajar rumah tangga adalah covenant, bukan kontrak. Yang kedua, saudara diajar bahwa tujuan pernikahan adalah kekudusan, bukan hanya kebahagiaan. Maka Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jalanilah rumah tanggamu dengan kekudusan Allah. Amin, saudari. Fokuslah kepada kekudusan yang akan membawamu kepada kebahagiaan sejati. Bapak, Ibu, ini yang pertama atau bagian pertama yang saya mau sampaikan pada kesempatan saat hari ini dalam setiap kehidupan kita semua. Ingat ya, saudari, prinsip ini dapat dilihat dalam kehidupan Yusuf ya.
Saat menghadapi pencobaan dari istri Potifar, Yusuf memilih untuk berlari keluar. Ya, bukan lari ke dalam kamar Bapak Ibu Saudari, tapi dia lari keluar. Saudara, tindakannya didorong oleh pertanyaan, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Saudara, ini menunjukkan bahwa nilai utamanya adalah menyenangkan dan menguduskan diri di hadapan Allah, bukan mengejar kepuasan sesaat. Saudara, di dalam rumah tangga, saya mau mengajak kita semua, belajarlah seperti Yusuf. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Bahwa nilai utama dalam setiap kehidupan suami dan istri seharusnya adalah menyenangkan dan menguduskan dirinya di hadapan Allah. Amin, saudari dikasihi Tuhan. Inilah nilai utamanya. Bukan mengejar kepuasan sesaat, bukan mengejar saudari perasaanmu yang sesaat itu, yang berfluktuasi itu. Ayo, yang kita kejar dalam rumah tangga adalah menyenangkan dan menguduskan diri di hadapan Allah, baik suami, baik istri, di dalam setiap hidup mereka. Saudara, penelitian menunjukkan bahwa ketahanan merupakan fondasi penting bagi kebahagiaan perkawinan. Ketahanan yaitu kemampuan untuk bangkit dari kesulitan. Justru seringkali dibentuk melalui proses menghadapi dan mengatasi konflik, bukan dengan menghindarinya dalam hidup saudara. Jadi ketika lagi ada konflik, jangan dihindari. Jangan diam berbulan-bulan. Jangan diam berminggu-minggu. Saudari, saya sudah beberapa kali mengajar konseling dalam pernikahan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya mengingatkan di dalam setiap kehidupan kalian semua, komunikasi itu seperti darah di dalam tubuh. Komunikasi di dalam rumah tangga itu seperti darah dalam tubuh. Saudara, coba hilangkan darah dalam tubuh, maka yang ada saudara akan mati di dalam setiap hidupmu. Sama seperti saudara menghilangkan komunikasi di dalam rumah tangga, maka komunikasi ataupun saudara dikasih oleh Tuhan, hubungan di dalam pernikahanmu, maka itu akan mati ketika saudara menghilangkan komunikasi dalam rumah tangga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, ayo ketika kita menghadapi konflik, semua berproses dalam menghadapinya, tetapi bukan kita menghindari dalam setiap kehidupan kita semua. Amin, Bapak, Ibu, saudari, miliki ketahanan ini. Ada kemampuan untuk bangkit dari kesulitan. Justru seringkali itu dibentuk melalui proses ketika saudara menghadapi, bukan menghindari. Saudara mengatasi konflik, bukan saudara menjauhi konflik dalam setiap hidup saudara. Lihatlah setiap masalah sebagai alat pengasah. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Saudara, siapa yang menajamkan kita? Orang terdekat kita pasti. Ya, bukan orang-orang yang ada di Afrika sana yang menguji ataupun yang mengasah setiap hidup kita semua. Bukan orang-orang yang ada di luar kota yang menguji dan mengasah kita. Seringkali yang menjadi alat pengasahnya dalam setiap kehidupan saudara sehingga karaktermu semakin seperti Kristus adalah orang-orang terdekat. Amin. Orang-orang terdekat. Jadi ketika sifat egoismu muncul, akuilah dan berdoalah, meminta kekuatan untuk berubah dalam setiap hidup saudara. Ya, lihatlah masalah sebagai alat pengasah sehingga karaktermu semakin seperti Kristus. Amin, Bapak, Ibu, saudari. Nanti muncul nih tiba-tiba manusia lama. Saudara jadi lihat, oh iya, maaf Tuhan, masih ada manusia lama yang muncul. Mohon ampun, kembali di hadapan Tuhan. Demikian berproses. Ketika sifat-sifat egois muncul, akui, berdoalah, minta kekuatan daripada Tuhan. Supaya Tuhan memampukan saudara supaya tidak egois dalam pernikahan. Ya, biasa kan kalau kita disakiti, kita dicubit saja sakit, Bapak, Ibu, saudari. Sifat egois itu muncul. Gak boleh kamu menyakiti saya. Ya, maka saudara mintalah kekuatan Allah untuk saudara berubah dalam setiap hidup saudara. Lihatlah masalah sebagai alat pengasah. Dan kemudian Bapak, Ibu, saudari, rayakan bersama-sama pertumbuhan karakter sekecil apapun di dalam setiap kehidupan saudara. Seperti kesabaran, ya, kata-kata penghiburan sebagai tanda karya Allah di dalam setiap hidup saudara dan saya.
rayakan bersama-sama. Ya, dalam setiap kehidupan saudara, pasanganmu, mungkin kamu juga dalam setiap kehidupanmu. Oh, puji Tuhan, ada kesabaran yang lebih lagi dalam setiap kehidupan saya untuk mengatasi hal-hal demikian. Ya, rayakan bersama-sama ketika ada karakter-karakter yang diubahkan sekecil apapun, ya, di dalam setiap kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah bagian yang pertama. Saudara diingatkan, ya, di dalam setiap hidup saudara dan saya. Rumah tangga adalah covenant, perjanjian bukan kontrak. Yang kedua, saudara diingatkan, tujuan pernikahan adalah kekudusan, bukan hanya kebahagiaan. Bagian yang kedua, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, saudara, ada pilar-pilar pengelolaan di dalam rumah tangga. Setelah fondasi kokoh, kita membangun pilar-pilarnya. Di sini Bapak, Ibu, saudara-saudari, ilmu psikologi yang tentunya alkitabiah juga dan relevan di dalam setiap kehidupan kita semua. Pilar pertama adalah komunikasi yang membangun. Komunikasi yang membangun. Saudara, di dalam Amsal 18 ayat yang ke-21. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ya, pilar-pilar di dalam mengelola setiap hidup rumah tangga, yaitu adalah komunikasi yang membangun. Di dalam Amsal ini kita diingatkan hidup dan mati dikuasai lidah. Bahkan di dalam Efesus 4 ayat 29 menegaskan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan-perkataan yang baik, yang membangun di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Seorang ahli psikologis namanya Dr. John Gottman, Bapak, Ibu, saudari, pakar pernikahan, mengidentifikasi ada 4 hal yang membuat, ya, atau merusak komunikasi di dalam rumah tangga. Yang pertama, saudari, ya, yaitu ketika pasangan mengkritik, ya, kritiknya untuk menyalahkan pasangan. Kamu sih begitu, kamu sih gara-gara kamu ini, ya. Jadi kritiknya untuk menyalahkan. Saudara, inilah yang merusak komunikasi di dalam rumah tangga. Karena saudara mengkritik pasanganmu. Yang kedua, karena ada sikap membela diri ketika saudara berkomunikasi. Saudara defense, ya, saudara merasa gak mau salah di dalam setiap hidup saudara. Ya, akhirnya kita membela diri. Sikap membela diri dalam setiap komunikasi yang kita terapkan kepada pasangan. Yang ketiga, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara, yang membuat merusak komunikasi di dalam setiap kehidupan rumah tangga adalah menghina. Saudara menghina pasangan saudara. Ada kalimat-kalimat yang kita ucapkan di dalam setiap kehidupan kita semua. Kita hina dia. Dan yang keempat, saudara dikasih oleh Tuhan, kita mendiamkan pasangan dalam setiap kehidupan kita semua. Inilah yang merusak rumah tangga saudara. Inilah yang merusak komunikasi di dalam setiap rumah tangga. Maka jangan sampai saudara mengkritik, menyalahkan pasanganmu. Ya, jangan sampai saudara membela diri di dalam setiap komunikasimu itu. Dan jangan sampai saudara menghina, apalagi membiarkan, mendiamkan pasanganmu. Saudara, gantilah kritik-kritik itu dengan permintaan yang lembut. Daripada saudara mengkritik, kamu sih tidak mau mendengarkan, kamu sih jadi wanita gak bisa berdandan, kamu gak seperti wanita itu, kamu gak seperti pria itu, suami itu. Ya, daripada kalian mengkritik seperti itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cobalah katakan, sayang, bisakah kamu menaruh ponselmu dan mendengarkan saya sebentar? Saya ini butuh didengar. Bisa gak kira-kira? Saudara, kan enak kalau ngomongnya seperti itu. Daripada langsung kita bilang, kamu nih gak pernah dengerin aku, main handphone terus kerjaanmu, kerja terus, pulang malam, gak pernah kita ngobrol dan lain sebagainya. Daripada kita seperti itu, ya itu langsung saudari, kita langsung mengkritik, menyalahkan pasangan kita. Coba saudara ngomong, sayang, bisa gak kamu taruh handphonemu? Sayang, bisa gak kita sediakan waktu, ya nanti minggu ini ketika kamu bekerja ada libur, kita bisa ngobrol untuk kamu dengerin curhatanku sebentar. Ya, saya juga butuh didengar. Sampaikan kepada pasanganmu dengan komunikasi-komunikasi yang lembut model demikian. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkan untuk mengerti, bukan untuk membalas. Ya, inilah seni berkomunikasi.
Seringkali kita mendengarkan untuk membalas setiap kalimat-kalimat ataupun setiap apapun yang diucapkan pasangan kita. Kita pengennya balas aja. Kita pengennya balas aja. Kita pengennya jawab saja. Saudara, cobalah dengarkan untuk mengerti. Ulangi kembali apa yang kalian dengar untuk memastikan pemahaman di dalam setiap kehidupan kalian semua. Karena ini adalah bentuk praktis. Ya, Saudara, Alkitab mengatakan ketika ada orang yang lagi curhat, segeralah mendengar. Lambatlah saudara berkata-kata di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Mungkin saudara, oh iya Pak, mungkin kamu lagi ini ya, tadi kamu lagi ngomongin tentang kisah papa mama ya. Oh, mereka seperti ini ya. Nah, saudara bisa ulangi itu. Sehingga saudara memastikan apa sih yang sedang disampaikan suamimu, apa sih yang sedang disampaikan istrimu. Sehingga saudara dapat memastikan pemahaman itu. Ya, saudara segeralah mendengar. Jangan saudara potong di tengah jalan. Belum selesai udah dipotong, belum selesai udah dipotong. Ya, lambatlah saudara berkata-kata. Jadi kita mendengarkan untuk mengerti. Itu seni berkomunikasi di dalam rumah tangga. Saudara, mungkin juga saudara bisa buat rapat di dalam keluarga. Sisihkanlah waktu tenang, waktu tanpa gangguan untuk membahas keuangan mungkin, membahas pengasuhan anak mungkin, membahas perasaan satu dengan yang lain mungkin di dalam setiap hidup saudara. Milikilah waktu-waktu rapat keluarga dalam setiap hidup saudara. Atau waktu-waktu saudara bisa berduaan dengan pasanganmu. Ya mungkin anakmu saudara taruh dulu di rumah, atau titip dulu ke orang tua atau mertua. Sisihkan waktu tenang untuk ngobrol tanpa gangguan. Ngomongin masalah keuangan keluarga. Ngomongin misalkan, Pak, ini kita sudah minus dan lain sebagainya. Kira-kira gimana ke depannya? Ngobrol. Ya saudari, Pak, ini anak kita seperti apa nih? Kita harus ngasuhnya gimana? Dia sudah bandel, udah ngomong seperti ini, udah nonton yang gak bener, udah misalkan berpacaran dan lain sebagainya. Ya, ngomong dengan pasanganmu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kamu punya perasaan, ya di dalam setiap kehidupanmu merasa tidak dihargai oleh pasanganmu, sampaikan. Ya, di dalam setiap kehidupan kalian semua, jangan didiamkan. Saudara, jadi pilar pertama, saudara ada komunikasi yang membangun di dalam setiap kehidupan saudara. Inilah seni yang mengelola setiap rumah tangga. Ada komunikasi yang dibangun di sana. Yang kedua, saudara milikilah manajemen konflik yang bijaksana. Amsal 15 ayat yang pertama, saudara diingatkan. Amsal 15 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Saudara, ini yang kedua, kita belajar manajemen konflik yang bijaksana. Saudara, pakailah perkataan-perkataan yang lembut dan bijaksana. Amin. Saudara yang kasih oleh Tuhan, prinsip Alkitabnya jelas. Jangan sampai saling melukai dengan kata-katamu itu. Ya saudari, janganlah sampai matahari terbenam. Kalau kata kitab Efesus 4 ayat 26. Sebelum padam amarahmu itu, jangan sampai matahari terbenam. Saudara, padamkan amarah kita semua. Konflik itu pasti ada. Ya, tetapi dosa yang timbul karenanya, saudara tidak boleh ada di dalam setiap kehidupanmu. Kalau dikatakan jangan sampai matahari terbenam, artinya jangan lama-lama. Saudara memendam konflik itu, membiarkan konflik itu di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, itulah kita punya manajemen konflik yang bijaksana. Jangan lama-lama. Sampaikan kepada pasanganmu ketika lagi teduh. Kalau kita ada konflik, kita sepakat ya, jangan saling tonjok menonjok. Ya, saudari ini kasih oleh Tuhan, jangan pakai kata-kata kotor. Jangan ada kalimat cerai. Itu didiskusikan sebelum saudara berkonflik. Lagi teduh, ada waktu-waktu teduh. Saudara tetapkan bersama-sama nilai-nilai dalam keluarga saudara. Ya, di dalam setiap kehidupan saudara. Supaya Bapak Ibu saudari, kalau kita lagi marah, jangan lama-lama. Jangan sampai matahari terbenam. Siapa yang minta maaf duluan? Bisa siapa aja, bisa suami, bisa istri. Ya, tetapi yang paling penting, jangan lama-lama. Ya, dalam setiap hidup saudara, selesaikan. Bapak Ibu, konflik yang tidak terselesaikan itu menumpuk. Itu seperti sampah. Ya, sampah emosional.
dan akhirnya menciptakan jarak, menciptakan kepahitan antara saudara dengan pasanganmu. Maka konflik itu harus terselesaikan, jangan ditumpuk, jangan dibiarkan. Wah, ditumpuk, didiamin, tumpuk lagi. Kisah sama mertua ditumpuk lagi, kisah sama orang tua, kisah sama temennya ditumpuk, kisah kemarin belum selesai ditumpuk terus. Dan akhirnya nanti meledak satu ketika, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu, ayo kenali konflik kita semua. Apakah kalian cenderung meledak-ledak dalam setiap kehidupan pernikahanmu? Atau mungkin kalian punya tipe yang menghindar. Ya, kalau terjadi konflik, wah ada orang yang meledak-ledak, pokoknya ngomong to the point. Tetapi ada juga saudari yang dia menghindar, dia gak mau terjadi konflik, ya tetapi dia menyimpan itu sendiri. Itu jadinya tekanan batin kalau seperti itu. Saudara kenali hal ini. Dan ketika saudara tahu, oh saya tipenya kalau lagi konflik, saya suka meledak-ledak, maka saudara jaga mulutmu, ya, jaga tanganmu, jangan sampai melukai pasanganmu. Wah, kalau lagi ada masalah, biasanya saya menghindar, saya nggak mau berkonflik dengan pasangan saya. Saudara, tetapi ingat baik-baik, jangan diamkan hal itu. Bertanggung jawablah, ya, atas setiap pola yang saudara miliki di dalam setiap hidup saudara, ya. Sekalipun saudara menyimpan, tetapi saudara harus utarakan itu kepada pasanganmu. Jangan disimpan sendiri sampai akhirnya saudara meledak satu ketika nanti. Kalau sudah meledak itu sama seperti bom atom. Ya, yang akhirnya nanti rumah tanggamu, suamimu atau istrimu akan kaget. Loh, kok tiba-tiba kenapa dia meledak seperti ini? Ternyata sudah disimpan bertahun-tahun lamanya. Ya, saudara mungkin saudara lagi merasa kesal. Mungkin ketika ada meja makan yang tidak dirapikan, dibereskan. Saudara, ayo. Jangan saudara langsung buat seperti ini. Kamu tuh selalu membuat meja makan ini berantakan. Kamu ini selalu membuat rumah ini berantakan. Kamu ini selalu. Dan akhirnya kita menghakimi. Saudara, ayo. Ya mungkin kita bisa sampaikan dengan kalimat yang baik. Ya saudara dikasih oleh Tuhan. Ah, Ma, saya ini merasa kesel loh ketika meja makan gak dirapikan. Yuk rapihin yuk meja makan. Sama-sama kita rapihin. Nah itu kan lebih enak saudara dikasih oleh Tuhan. Daripada kalian menjawabnya, kamu nih selalu, ya kalau taruh handuk. Padahal cuma ngomongin handuk jadi berantem. Ngomongin kaos kaki jadi berantem. Ngomongin sepatu naruhnya sembarangan jadi berantem. Bapak Ibu saudari, ingatkan dengan baik dalam setiap kehidupan pasangan-pasangan kita. Ya, saudara, terimalah perbedaan kepribadian. Tuhan menciptakan kita berbeda. Seorang yang ekstrovert, Bapak Ibu saudari, itu berbeda dari seorang yang melankolis. Saudara harus memahami pasanganmu itu introvert, ya, atau ekstrovert, atau dia spontan di dalam setiap kehidupan mereka. Ya sanguin, yang suka ngobrol kemana-mana. Ya spontan saja, kalau ngobrol juga spontan Bapak Ibu saudari. Saudara, ini adalah anugerah yang saling melengkapi, bukan harus dipertentangkan. Kamu nih gak pernah tahu apa isi hati saya. Kamu nih gak pernah tahu apa yang menjadi kerinduan saya. Memang berbeda. Dia gak akan pernah tahu saudari yang dikasih oleh Tuhan. Karena memang kita punya sifat berbeda-beda. Antara yang ekstrovert, introvert, ada lagi jenis-jenis kepribadian di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, tetapi yang kedua, manajemen konfliklah yang bijaksana di dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan yang ketiga, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya di pilar pertama saudara diingatkan, ya di dalam mengelola setiap rumah tangga, ada komunikasi yang saudara bangun. Hilangkan komunikasi seperti saudara menghilangkan darah dalam tubuh, maka rumah tanggamu akan mati. Maka belajarlah berkomunikasi yang membangun. Tadi pilar pertama kita belajar. Yang kedua saudara diingatkan, miliki manajemen konflik, ya, yang bijaksana. Pakailah perkataan yang lemah lembut, ya, sebelum matahari terbenam. Selesaikan, jangan ditumpuk-tumpuk dalam setiap kehidupan saudara. Terimalah perbedaan kepribadian di dalam setiap hidupmu. Yang ketiga, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pilar ketiga ada keintiman, ya, di dalam setiap kehidupan rumah tangga. Ada keintiman emosional dan spiritual dalam setiap kehidupan rumah tanggamu.
Segala perkara dapat atau boleh dilakukan, tetapi bukan semua perkara membangun. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 23. Saudara, bangunlah kebiasaan rohani bersama-sama, sehingga terjadi keintiman emosional dan spiritual di dalam setiap kehidupan suami dan istri. Bapak Ibu, bangunlah kebiasaan rohani bersama-sama dalam berdoa, dalam membaca Alkitab, dalam melayani Tuhan bersama-sama. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya sama, doa itu sama seperti saudara dan saya berhubungan, tanda kutip ya. Saudara jangan bawa ke konotasi negatif. Tetapi ini tanda kutip, saudari. Seperti seks yang saudara butuhkan setiap hari atau setiap minggunya kepada pasanganmu. Doa juga demikian. Saudara, kita membutuhkan hadirat Tuhan. Kita membutuhkan terhubung dengan Tuhan setiap hari. Sama seperti itu saudari yang tadi yang saya sampaikan. Saudara, jangan saudara hilangkan seks di dalam pernikahan, dalam kehidupanmu. Kalau saudara hilangkan seks di dalam pernikahan, maka saudari pasanganmu akan cari di luar. Karena dia harus lepaskan itu kan. Ya saudari yang dikasih oleh Tuhan, dia harus lepaskan di dalam setiap kehidupannya. Jadi saudara, kalau suami istri ya lepaskannya harusnya kepada suami, kepada istri, bukan kepada yang lain di dalam setiap kehidupan mereka. Nah, doa juga demikian. Saudara membutuhkan setiap doa-doa itu supaya saudara terhubung dengan Tuhan. Suami istri milikilah jam-jam doa bersama-sama. Ini aktivitas sebenarnya yang menyenangkan di dalam setiap kehidupan saudara. Sama seperti seks kan menyenangkan. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, doa itu juga demikian di hadapan Tuhan, menyenangkan. Jangan bawa ke konotasi negatif. Ya, ketika saya sampaikan doa ini saudari, saudara kan sedang terhubung dengan Tuhan. Saudara, ketika saudara melakukan hubungan intim kepada suami atau istrimu, saudara sedang terhubung bersama dia. Ada keintiman, akhirnya emosional terbangun di dalam setiap kehidupan suami istri. Saudara jadi tahu setiap kerinduan-kerinduan yang terdalam di dalam setiap kehidupan saudara ketika saudara melakukan hubungan intim bersama suami dan istri. Ingat ya, bersama suami dan istri. Demikian juga dengan doa. Saudara, berdoalah bersama-sama. Ya, sebagai suami istri, itu melatih keintiman emosional dan spiritual saudara. Ya Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus. Lalu kemudian yang kedua, saudara, keintiman fisik. 1 Korintus 7 ayat 3-5 itu dengan jelas menekankan tanggung jawab timbal balik dari hubungan suami istri. Saudara, ini adalah anugerah Tuhan untuk persatuan dan juga kesenangan. Jadi selain saudara ada keintiman emosional dan spiritual yang saudara bangun di dalam setiap doa, merenungkan firman Tuhan, yang melayani bersama-sama, saudara sedang melatih keintiman emosional dengan pasangan saudara dan spiritual yang saudara bangun bersama-sama dalam rumah tanggamu. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, ada keintiman fisik. Ya, yang saudara juga harus tahu, nggak boleh saudara tinggalkan. Kalau saudara sudah menikah, maka saudara harus melakukan hal itu kepada pasanganmu tentunya. Amin saudari, jangan sampai dia jajan-jajan di luar sana. Bapak Ibu, keintiman fisik seringkali adalah barometer dari kesehatan emosional hubungan rumah tangga. Jangan abaikan. Ya, jangan abaikan. Ya, saudara bisa melakukan hubungan intim suami istri, Bapak Ibu Saudari, bisa mungkin 2-3 kali dalam seminggu dan lain sebagainya. Jangan abaikan. Jangan sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun saudara tidak melakukan hal demikian. Maka saudara, kalau saudara abaikan hal ini, jangan salahkan nanti pasanganmu mencari keluar sana di dalam setiap kehidupan mereka. Karena mereka harus lepaskan, apalagi yang pria. Saudari, jangan abaikan. Investasikan waktu untuk kelembutan dengan memeluk, ya, dengan memiliki hubungan intim bersama suami istri yang memuaskan satu dengan yang lain. Ya, saudari dikasih oleh Tuhan. Inilah pilar yang ketiga. Saudara jangan lupakan keintiman, baik secara emosional, baik juga keintiman fisik yang saudara bangun dalam setiap rumah tanggamu. Yang keempat, Bapak Ibu saudari dikasih oleh Tuhan, bagaimana saudara dan saya diingatkan, ya, pada bagian yang kedua ini saudari,
mengelola rumah tangga saudara dan saya. Bapak Ibu, milikilah saudara yang dikasih oleh Tuhan kepemimpinan dan penundukan diri yang alkitabiah dalam setiap rumah tangga. Ya, miliki kepemimpinan dan penundukan yang alkitabiah. Inilah pilar yang keempat. Saudara, ini adalah seni yang paling sering disalahpahami. Bagi suami, saudara, kepemimpinan itu berarti saudara dan saya menjadi kepala tetapi melayani. Bukan nyuruh-nyuruh doang. Ya, bukan ngebosi di dalam setiap hidupmu. Tetapi kamu sebagai suami, kamu kepala tetapi melayani rumah tanggamu. Kepala bukanlah bos yang diktator, Bapak Ibu Saudari. Kristus adalah modelnya. Bagaimana dia menjadi kepala? Yaitu dengan mengasihi dan menyerahkan dirinya bagi setiap jemaatnya. Demikianlah suami-suami. Kamu jangan merasa dimanfaatkan oleh istrimu. Tetapi saudari, kamu kasihi dia. Kamu nyerahkan dirimu bagi dia di dalam setiap kehidupan rumah tanggamu. Sama seperti Kristus yang mengasihi dan menyerahkan dirinya bagi jemaat-jemaat. Tugas utama suami adalah menguduskan dan membersihkan istrinya dengan firman. Amin. Itulah tugas utama suami. Juga jangan hanya memberi makan, memberikan gaji bulanan di dalam setiap kehidupanmu. Tetapi tugas utama suami adalah menguduskan dan membersihkan istrinya dengan firman. Menjadi pelindung, menjadi penyedia, bukan hanya finansial, tetapi juga emosional dan spiritual. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, jadi orang yang pertama kali di dalam rumah tangga yang seharusnya bisa mengampuni adalah suami. Amin. Adalah siapa? Suami. Ya Bapak Ibu Saudari. Karena kan sering kali kan ya wanita kan begitu saudari. Aturan pertama di dalam setiap rumah tangga Kristen, istri itu gak pernah salah. Itu yang pertama, jangan lupa itu. Yang kedua, aturan rumah tangga Kristen, saudara, balik ke poin pertama, istri itu gak pernah salah. Aturan yang ketiga, balik lagi ke poin pertama, istri itu gak pernah salah. Saudara, maka kita sebagai suami yang bertumbuh, ya punya kepemimpinan di dalam Kristus, kitalah yang mengampuni terlebih dahulu. Minta maaflah lebih dahulu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu tidak menurunkan standar saudara sebagai seorang kepala keluarga. Ma, minta maaf ya. Ma, minta maaf ya. Besok lagi, bulan depan lagi, tahun depan lagi, begitu lagi. Minta maaf ya papa ya. Kalau ada yang salah. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sekalipun kalian tahu. Ya, kamu nih gak merasa salah. Tetapi gak apa-apa, kita yang minta maaf. Itu yang sering kali saya lakukan di dalam rumah tangga saya. Ya Bapak Ibu Saudari, di dalam setiap kehidupan kami dalam berumah tangga. Itu bagi suami. Saudara tahu, saudara dan saya kepala, tetapi kepala yang melayani. Bagi istri, kalian adalah penolong yang setara. Saudara, ketika firman Tuhan mengajarkan kita untuk menundukkan diri, itu bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan yang atur di dalam setiap kehidupan istri. Karena kata penolong di dalam bahasa Ibrani ezer, di dalam Kejadian 2 ayat 18, saudara, itu adalah kata yang sama digunakan untuk menggambarkan Tuhan sebagai penolong kita. Tuhan sebagai penolong kita. Ini adalah peran yang sangat kuat di dalam setiap kehidupan para istri. Itu juga berarti menghormati suamimu, mendukung kepemimpinan rohani suamimu. Bukan karena suamimu sempurna, tetapi karena kita itu adalah tanggapan. Ya saudari, karena itu adalah tanggapan kepada Tuhan. Saudara sedang menghormati Tuhan ketika saudara dan saya menghormati suamimu, walaupun mereka belum sempurna. Ya, itu responmu mengasihi Tuhan melalui setiap kehidupan suamimu. Berarti saudara sedang menghormati dan mendukung kepemimpinan suamimu. Itulah kata penolong dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, struktur ini ketika dijalankan dengan kasih karunia, itu menciptakan keamanan psikologis dalam setiap kehidupan rumah tangga Kristen. Seorang istri akan merasa dicintai dan dilindungi. Seorang suami merasa dihormati dan didukung. Ini adalah lingkungan yang subur bagi pertumbuhan iman di dalam setiap kehidupan kalian semua. Milikilah 4 pilar ini dalam setiap kehidupan saudara. Kalau saudara lupa, tonton lagi channel Pastor Deso di YouTube Bapak Ibu Saudara. Nah, bagian ketiga,
Saudara diajak untuk memiliki mekanisme pencegahan krisis. Ya, saudara, inilah alat pertahanan saudara terhadap perceraian. Tidak ada pernikahan yang tiba-tiba runtuh. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Pernikahan itu runtuh karena erosi bertahap dalam setiap hidup saudara. Ya, jadi tidak ada pernikahan yang tiba-tiba itu runtuh. Runtuh itu dibangun karena erosi bertahap di dalam setiap kehidupan rumah tangga. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, supaya saudara memiliki alat pertahanan ya terhadap perceraian ya di dalam setiap kehidupan rumah tangga Kristen. Pertama, Bapak Ibu Saudara, milikilah pendampingan ya dan akuntabilitas dalam setiap hidup saudara dan saya. Milikilah hal ini. Saudara milikilah pasangan yang mungkin yang lebih tua, yang lebih bijaksana, atau pemimpin rohani yang dapat menjadi mentor di dalam setiap kehidupan saudara. Kalau saudara dan saya menjadi pasangan, saudara milikilah kebijaksanaan ini. Yang miliki pemimpin-pemimpin rohani juga yang dapat menjadi mentor dan tempat kalian bertanggung jawab untuk menjalankan rumah tangga itu. Saudara, setiap rumah tangga perlu didampingi ya di dalam setiap kehidupan kalian semua. Jangan seolah-olah kita merasa tidak perlu mentor rohani di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara harus belajar memiliki mentor rohani, baik suami, baik istri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, carilah mentor rohani yang dimana saudara berdua bersama-sama dilatih di dalamnya, supaya saudara bertanggung jawab sebagai suami dan istri. Ya, jangan terabas-terobos dalam setiap kehidupan kalian semua. Jadi ayo belajar, saudara, didampingi di dalam setiap rumah tanggamu. Ya, mungkin ada deadlock ya dalam setiap kehidupan rumah tangga Kristen. Kalau terjadi deadlock saudari, saudara bawalah ke pemimpin rohanimu ya untuk menyampaikan, Pak Pendeta, kami ini lagi mengalami deadlock, tolonglah kami, bisa nggak kira-kira kami konseling sama Pak Pendeta. Ya, jangan malu Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan ya. Nanti dia akan memberikan masukan-masukan rohani, doa-doa di dalam setiap kehidupan rumah tangga Kristen. Sehingga Bapak Ibu Saudara, pendampingan ini sebenarnya perlu dalam setiap kehidupan kalian semua. Agar kalian memiliki tempat untuk bertanggung jawab di dalam setiap pernikahanmu ya. Yang kedua, waspadalah terhadap pikiran perselingkuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, perselingkuhan itu dimulai di dalam pikiran. Ya, itu dimulai di pikiran. Sebelum itu bertindak ataupun saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebelum itu menjadi tindakan itu, perselingkuhan itu dimulai dalam setiap pikiran. Maka jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan dalam setiap hidup saudara dan saya. Waspadalah terhadap pikiran-pikiran yang mau selingkuh dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, janganlah malu untuk mencari pertolongan profesional. Jika konflik ya saudari sudah akut, saudara komunikasi sudah mandek, carilah konselor pernikahan Kristen yang kompeten. Ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah tindakan bijaksana. Itu adalah tindakan beriman, bukan tanda kegagalan di dalam setiap hidup saudara. Ini sama seperti saudara pergi ke dokter ketika kalian sakit parah. Jangan didiamkan, biarin aja nanti juga sembuh sendiri. Nggak bisa. Saudara sama seperti saudara kena sakit, penyakit, saudara langsung pergi ke dokter. Supaya dokter itu memberikan obat. Dan ketika kita memakan obat itu kita menjadi sembuh. Ya, jangan saudara kritis sama dokter juga. Ini obat apa, ini gak penting, ini obat buang gak perlu obat. Padahal saudara sedang sakit. Saudara ayo, ketika saudara datang kepada konselor pernikahan Kristen, itu adalah tindakan bijaksana. Mungkin saudara pengen konseling sama Pastor Deso. Saudara bisa sampaikan di chat Pastor Deso. Nanti saya akan memberikan nomor WA. Ya, nanti kalau itu wanita, nanti istri saya yang akan konseling Bapak Ibu Saudari. Khususnya wanita, nanti yang pria nanti saya yang akan konseling lewat telepon khusus. Ya, buat kalian yang sudah saudari punya konflik akut dalam rumah tangga atau komunikasi yang mandek, carilah konselor Kristen. Kalau saudara percaya pada pelayanan Pastor Deso, saudara juga bisa jadikan kami sebagai pendamping ya di dalam kehidupan pernikahan kalian semua. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari inilah bagian yang ketiga. Saudara diingatkan bagaimana saudara dan saya ya. Tadi saudara diingatkan tadi pada poin yang kedua dan ketiga ada keintiman dan kepemimpinan melayani.
Bapak Ibu, Hana itu menunjukkan keintiman emosional dan spiritual dengan mencurahkan isi hatinya yang paling dalam kepada Tuhan. Doanya yang penuh dengan penyerahan diri itu menjadi contoh bagi setiap pasangan untuk membangun keintiman rohani dengan berdoa, dengan berharap kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kalian semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, ketahanan keluarga itu dibangun melalui interaksi, melalui komunikasi yang baik antar setiap anggota keluarga. Dan keharmonisan keluarga itu tercipta ketika ada keamanan, kedamaian, ada kehangatan, ada komunikasi yang baik. Itu merupakan buah dari keintiman tadi. Maka jangan lupakan keintiman di dalam setiap hidup saudara. Suami-suami, pimpinlah dengan melayani. Tanyakan kepada istrimu, "Ma, apa yang bisa papa bantu hari ini?" Kalau kamu kerja, "Ma, nanti kamu mau dibeliin apa papa pulang kerja?" Ya, saudara, apa yang bisa kalian bantu di dalam setiap kehidupan rumah tanggamu? Kalau engkau punya bayi atau baru ya istrimu mengandung dan melahirkan dalam setiap hidup mereka, tanya apa yang bisa kau bantu. Mungkin gendong anak di tengah malam yang lagi menangis. Saudara mungkin buat susu di tengah malam ya untuk mendukung istrimu ya, supaya istrimu juga gak pusing, gak stres. Karena dia juga baru, apalagi rumah tangga yang baru anak pertama. Suami harus menjadi pendamping yang benar-benar ya, penolong juga bagi istrinya yang baru ya mengandung ataupun melahirkan anak pertama. Saudara, ayo kita jadikan rumah tangga suami-suami, pimpinlah dengan melayani dalam setiap kehidupanmu. Jadilah pelindung yang utama dalam setiap rumah tangga saudara. Ya, ketika ada suasana hati ya terganggu, kalian hadir di tengah-tengah setiap kehidupan rumah tanggamu, menentramkan kembali suasana hati itu. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini penting sekali Pastor Ndeso ingatkan kepada kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, istri-istri, kalian ingat. Ya, kalau suami tadi diingatkan, kalian ya sebagai suami-suami, saudara diingatkan baik-baik di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Pimpinlah dengan melayani. Saudara, istri pun juga demikian. Kalian adalah kekuatan penolong Ezer tadi yang setara, yang dapat diwujudkan dengan aktif membangun komunikasi, membangun keharmonisan. Karena keluarga yang harmonis itu ditandai dengan adanya perdamaian, adanya kehangatan dan komunikasi yang baik. Jadi ayo suami istri, rumah tangga itu bisa kokoh karena mereka ngerti prinsip saling. Ya, hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Saudara, rumah tangga yang kokoh dibangun di atas hubungan saling. Ya, jangan lupa saling. Ya, istri menghormati suami. Suami, kasihilah istri. Ada hubungan saling di sana. Jangan cuma mau dihormati tanpa kamu mau mengasihi istrimu. Kamu gak akan mendapat penghormatan kepada dirimu kalau kamu tidak mengasihi istrimu. Istri juga jangan, ya istri juga sama. Kasihilah ataupun hormatilah suamimu supaya kamu juga dikasihi oleh suamimu. Ya, jadi jangan tunggu dulu, ya jangan tunggu siapa duluan di dalam rumah tangga yang melakukan ini. Kalau kamu suami, lakukanlah terlebih dahulu. Kalau kamu istri, lakukanlah terlebih dahulu. Saudara, gunakanlah prinsip saling ini dalam setiap kehidupan saudara. Ya, saudara, kita bukan hanya membangun rumah tangga yang kuat, tetapi juga menjadi kesaksian hidup tentang kasih Kristus bagi dunia di dalam setiap hidup saudara dan saya. Jadi saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, saya tutup pada kesempatan saat hari ini. Saudara, pada akhirnya pernikahan Kristen yang sejati bukanlah tentang dua orang yang saling mencintai dengan sempurna. Bukan. Karena itu adalah dongeng. Ya, itu gak akan pernah terjadi. Saudara dan saya akan menemukan pasangan yang sempurna. Tetapi pernikahan Kristen yang sejati adalah tentang dua orang yang berdosa, yang penuh dengan kekurangan, yang memutuskan untuk berlari bersama-sama menuju kepada Kristus di dalam setiap kehidupan kalian semua. Ketika kalian sedang berlari, kadang kalian akan tersandung, kadang kalian akan kelelahan. Tapi ketika kalian berlari ya bersama-sama menuju kepada Kristus, saudara, arah kalian sama, tujuan kalian pun satu. Saya menekankan kepada istri saya beberapa waktu belakangan, Ma,
Walaupun terjadi perbedaan pendapat di dalam setiap kehidupan rumah tangga kita, tetapi ingat, kita ini ada di dalam satu tim. Kita ini ada di dalam satu kapal. Mungkin kamu mau ke kiri, aku mau ke kanan. Tetapi kita ingat, kita ada di dalam satu kapal yang sama. Memiliki tujuan yang sama. Yaitu sampai setia, sampai pada akhirnya. Menuju kepada Yesus Kristus, pelabuhan kita terakhir. Dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, ayo ya. Jadi ketika arahmu, saudara sama, tujuanmu sama. Dan dalam perjalanan itulah kalian akan menemukan bahwa tangan yang kalian pegang semakin erat. Bukan karena sempurna, tapi karena kalian sedang bersama-sama memegang tangan Yesus. Memegang sang sumber kasih yang tidak pernah habis dalam setiap hidup saudara dan saya. Mungkin hari ini kalian merasa gagal. Kalian merasa perkawinan kalian sudah kering, sudah hampir mati. Dengarkan ini baik-baik. Tuhan tidak memanggil kalian untuk membangun rumah tangga yang sempurna. Tetapi Dia memanggil kalian untuk membangun rumah tangga yang tunduk kepada Tuhan. Di mana ada ketundukan kepada Tuhan, disitulah ada mujizat. Amin. Tadi kan banyak ibu-ibu ada yang nanya, pastor tapi kalau suami saya begini, kalau istri saya begini gimana? Tunduklah kamu kepada Tuhan. Di mana ada ketundukan di hadapan Tuhan, disitulah ada mujizat terjadi dalam setiap hidup saudara dan saya. Mungkin kalian perlu datang kepada Tuhan saat hari ini dan berkata, Tuhan, kami lelah. Kami sudah mencoba dengan kekuatan sendiri, tetap kami gagal. Ambillah hidup kami ya Tuhan. Ambillah pernikahan kami. Jadikanlah kami cermin untuk memantulkan kasih kepada Kristus di dalam setiap kehidupan pernikahan kami. Tuhan, kami rindu kepada semua yang rindu untuk memberikan sisa hidup kalian semua. Rumah tangga kalian bagi Kristus. Mari saudara bisa taruh tangan di dadamu. Dan biarkanlah Tuhan memulai karyanya yang baru di dalam hatimu dan di dalam rumah tanggamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami datang kepadamu pada saat hari ini dengan kejujuran. Di hadapan tata kasih karuniamu, kami menanggalkan setiap topeng-topeng kami. Kami mengakui seringkali kami telah berusaha membangun rumah tangga dengan kekuatan dan kepintaran kami sendiri. Dan hasilnya tetap nol. Hasilnya adalah kelelahan, kekecewaan, luka satu dengan yang lain. Tuhan, maka sekarang Tuhan, kami menyerahkan setiap kehidupan keluarga kami, rumah tangga kami. Ya Roh Kudus, hembuskanlah nafas hidup-Mu yang baru ke dalam setiap pernikahan-pernikahan yang diwakili di sini. Pulihkanlah setiap kasih yang telah pudar. Sembuhkanlah setiap luka-luka yang terdalam dalam setiap kehidupan hati kami. Perbaharuilah setiap jiwa. Perbaharuilah setiap janji. Perbaharuilah setiap gairah kami untuk kami tetap setia. Bukan karena kami sempurna, bukan karena pasangan kami sempurna, tetapi Engkau setia yang memampukan kami. Jadikanlah rumah-rumah kami ya Tuhan menjadi mercusuar kasih-Mu di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Ketika banyak orang sudah tidak lagi Tuhan Yesus, sudah mengucapkan kalimat cerai, 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 dan mereka berpisah di dalam setiap kehidupan mereka terhadap suami maupun istri mereka. Tetapi kami memilih pada kesempatan hari ini, kami mau terus diperbaharui ya Tuhan. Tuhan, pulihkanlah setiap rumah tangga kami di ujung jurang ini ya Tuhan Yesus, juru selamat kami semua. Bagi kalian yang merasa kering, biarlah Tuhan Yesus sendiri menjadi sumber air hidup. Bagi yang lelah, biarlah Engkaulah Tuhan Yesus sebagai tempat perhentian bagi setiap kami semua. Kami taruh seluruh pengharapan kami hanya kepada Yesus. Pimpinlah kami mulai dari tempat ini untuk menjadi suami yang lebih mengasihi seperti Kristus, untuk menjadi istri yang lebih menghormati seperti mempelai-Mu. Ya Tuhan, pulihkan keluarga kami sehingga keluarga kami boleh berani hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Kami berdoa, biarlah Tuhan yang memulihkan setiap keluarga-keluarga, hubungan kami suami istri, bahkan hubungan orang tua kami yang sudah jauh daripada Tuhan. Pulihkanlah Tuhan setiap keluarga-keluarga kami. Kembalikan setiap hati itu di dalam nama Yesus Tuhan. Ini doa hamba-Mu Tuhan, sehingga kami percaya ketika kami melakukan setiap firman-Mu, ketika kami melakukan setiap kebenaran-kebenaran-Mu yang kami terima pada kesempatan hari ini, biarlah Tuhan tidak ada kata perceraian di dalam setiap kehidupan rumah tangga Kristen. Kuatkanlah kami kembali dalam nama Yesus Tuhan.
bagi kami yang telah gagal di dalam setiap kehidupan pernikahan Kristen. Tuhan, berikanlah hati yang baru kepada setiap kami. Berikanlah hati yang mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Sehingga Tuhan, kami tidak salah untuk kedua, ataupun Tuhan Yesus untuk langkah selanjutnya dalam setiap hidup kami semua. Terimalah setiap kehidupan doa kami pada kesempatan saat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah jiwamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah orang-orang yang kau kasih di tengah-tengah keluargamu, diberkatilah setiap bisnis usaha, pekerjaanmu diberkati oleh karena Tuhan. Apapun yang kau perbuat di dalam setiap kehidupanmu, biarlah Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan sorga. Dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat, mari bersama-sama kita katakan amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak yang boleh terberkati? Saudara yang terberkati, saudara bisa tulis dalam kolom komentar, bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara. Saudara, biarlah firman ini boleh menjadi berkat untuk saudara dan saya dapat mengelola rumah tanggamu di dalam takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih saudara tap-tap layarnya. Terima kasih saudara sudah menulis di dalam kolom komentar. Jangan lupa dari kota mana saudara ada. Saudara, terima kasih buat setiap gift yang saudara berikan lewat pelayanan Pastor Deso, yang sudah diterbangkan diberikan lewat pelayanan Pastor Deso. Pastor Deso mengucapkan terima kasih. Jangan lupa saudara bisa follow Pastor Deso di TikTok maupun di YouTube. Bapak Ibu Saudari bisa subscribe di sana, karena di sana pun saudara bisa tonton kembali khotbah-khotbah yang memberkati setiap kehidupan jiwamu. Tontonlah di setiap kesempatan yang saudara miliki. Mau malam hari sebelum saudara tidur, mau pagi hari setelah saudara bangun. Mungkin saudara sedang macet-macetan di jalan, mungkin saudara juga sedang beristirahat ketika siang hari. Tontonlah YouTube channel Pastor Deso yang memberkati setiap jiwamu ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu, terima kasih juga buat kalian yang sudah memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, donasi, support terhadap pelayanan Pastor Deso. Pastor Deso mengucapkan terima kasih buat setiap persembahan-persembahan yang saudara sudah berikan dengan tulus di hadapan Tuhan lewat pelayanan Pastor Deso. Pastor Deso mengucapkan terima kasih buat setiap pemberian-pemberiannya yang saudara berikan setiap harinya lewat pelayanan ini. Bapak Ibu, bagi kalian yang rindu untuk memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, persembahan khusus untuk pembukaan TK juga, ya, donasi, support terhadap pelayanan Pastor Deso, saudara dapat memberikan persembahan-persembahan itu lewat bio profil Pastor Deso. Saudara dapat berikan di sana. Nanti setelah saudara masuk, saudara klik di sana saudari, nanti ada BCA atas nama istri saya. Saudara dapat memberikan persembahan-persembahan itu lewat BCA, lewat rekening BCA yang sudah tertulis, ataupun lewat sosial bus Bapak Ibu Saudari. Saudara dapat memberikan persembahan-persembahan itu sebagai dukungan kepada pelayanan Pastor Deso. Puji Tuhan, saudara, terima kasih pada kesempatan saat hari ini. Ya, terima kasih buat kebersamaan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Sampai bertemu nanti malam dalam program Gen Z Level Up for Jesus jam 7 malam ya, di channel Pastor Deso. Saudara, terima kasih buat kebersamaan kita pada kesempatan saat hari ini. Dukunglah selalu pekerjaan Tuhan dengan tulus, bermurah hatilah dalam setiap kehidupan saudara. Kalau Roh Kudus menggerakkan hatimu dan saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso, maka dukunglah dengan tulus pelayanan ini bagi kemuliaan sorga di dalam setiap hidup saudara. Kalau saudara tidak terberkati dan Roh Kudus tidak menggerakkan hatimu untuk memberikan persembahan-persembahan itu, saudari gak usah mendukung pelayanan Pastor Deso ya, Bapak Ibu Saudari. Lupakan yang saya sampaikan pada kesempatan saat hari ini. Jadi puji Tuhan, terima kasih buat kalian semua. God bless you. Saya mau undur diri Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, dimanapun kalian berada. God bless you. Sampai ketemu nanti malam. Dan sampai ketemu besok pagi dalam waktu yang sama. Jam 7 pagi Senin sampai Sabtu dalam program Refresh dan Reset. God bless you. Bersih jiwa, menyegarkan. Saya mau undur diri. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.